Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Sungguh suatu sukacita bagi kita karena kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan Engkau berikan kepada kami ketika kami bangun pagi Tuhan. Ada kesegaran di dalam tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir Tuhan dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami Tuhan Yesus, menjamah setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan susah, mari Tuhan Kau hiburkan. Dalam keadaan lemah Kau kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Dalam keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah kami ya Bapa. Dalam berbagai masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan jawaban dalam setiap doa kami. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwa kami Tuhan menantikan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang kami percaya. Engkaulah Allah kami yang kami andalkan. Haleluya.
Yesus. Amin Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga Tuhan. Amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Sama-sama katakan hikmat-Mu. hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sekali lagi katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Melebihi siapapun juga ya Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang kami percaya di setiap waktu hidup kami ya Bapa. Karena tiada lain Tuhan yang kami andalkan selain Engkau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya, melebihi dari siapapun, hanya Engkau yang kami percaya di setiap waktu kami, Tuhan. Tiada yang lain, Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya, Yesus, karena Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib, Tuhan, yang dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, ya Tuhan. Apapun masalah kami, Engkau jauh lebih besar dari persoalan kami, Tuhan. Haleluya, hikmat-Mu melebihi dari pikiran kami, Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan kami, Tuhan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, Tuhan. Lebih tinggi, Tuhan Yesus, dari langit. Lebih dalamnya, Tuhan, dari samudra, ya Tuhan. Haleluya, Engkau terlebih besar. Haleluya, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih dari segala persoalanmu, dari segala masalahmu. Yesus terlebih besar di dalam hidupmu. Amin, amin. Haleluya. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus terlebih besar. Yesus amin, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan. Di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau Allah terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Taruhlah perkataan yang berkuasa, yang berhikmat dalam mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semata-mata hanya dari Engkau saja Tuhan, sehingga kami boleh diberkati, dikuatkan, bahkan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang ada di rumah. Kita percaya pada pagi hari ini bahwa ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang memberikan penjelasan dan arti dari firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Dikatakan di sini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dikatakan di situ. Sekali lagi saya akan baca, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pernahkah kita berangan-angan sekiranya bisa ingin memutar waktu kembali untuk mengulang beberapa peristiwa yang kita alami, baik masa lampau maupun masa sekarang ini? Pernahkah kita memikirkan bahwa coba seandainya, tanda kutip seandainya saya akan bisa memutarkan, saya akan bisa ulang, ya saya bisa mengembalikan waktu saya mendapat hadiah, waktu saya mendapat pertolongan, waktu saya diberkati Tuhan. Bisa nggak kita berangan-angan seperti itu? Bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya. Firman Tuhan dalam teks ini mengingatkan
bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa berbicara adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Itu maksudnya masa. Masa itu suatu kurun waktu yang ada awal dan ada akhirnya. Contohnya seperti kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak selama-lamanya di dunia ini. Ada waktu, ada masanya, ada masa waktu dia lahir, ada waktu dia sejak dia balita, batita, remaja, muda, dewasa, dan sampai tua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kehidupan manusia ini adalah tidak selama-lamanya di dunia ini. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan sebagai Allah kita yang hidup, yang sanggup menolong kita, maka kita bisa bersama-sama dengan Tuhan sampai ke kekekalan. Amin. Sampai kekekalan. Dunia ini hanya sebentar saja. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki itu hanya sebentar saja. Kedudukan kita, jabatan kita, harta, benda apapun itu di dunia ini hanya sebentar saja. Tidak ada yang kita bawa. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengharapkan dan menaruh seluruh kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan, walaupun hidup kita ini tidak ada lagi di dunia ini, tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersama dengan Tuhan. Kegiatan sehari-hari seperti contohnya apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menanam, ada yang mencabut, ya, ada yang menanam, ada yang panen. Itu kehidupan kita. Menuai, ada yang menabur, ada yang menuai. Kehidupan manusia seperti itu tidak terlepas dengan tabur tuai. Betul? Amin ya, tidak terlepas dari tabur tuai. Banyak orang begini bilang, wah, kalau kita begini-begini, kalau kita melakukan begini-begini, kita akan tuai nanti. Tapi lihat dulu konteksnya apa. Dilihat dari topik masalahnya apa. Betul? Haleluya. Kejadian yang melibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, sedih. Kadangkala kita mengalami seperti itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Karena kita kan masih hidup dalam dunia. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, itu ada masanya. Ada waktunya, ada waktu sakit, ada waktu sedih, ada waktu lahir, ada waktu dipanggil oleh Tuhan, ada waktu, semua ada waktunya. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, walaupun itu ada waktunya, tapi ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ada rencana Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Konteksnya di situ mengasihi. Kalau nggak mengasihi berarti tidak mendatangkan kebaikan. Konteksnya adalah mengasihi, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini. Kita harus mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan kudus. Membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita agar rencana-rencana Allah terjadi, tergenapi dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini adalah ada hal yang kita harus lakukan, ada hal yang kita harus pegang dengan kuat-kuat, yaitu adalah hidup. Tujuannya adalah hidup memegang janji Tuhan. Walaupun janji Tuhan belum tergenapi, tapi kan dikatakan firman Tuhan,
Semuanya itu ada waktunya Bapak Ibu. Semuanya itu ada masanya. Kita lihat sekarang, pemilihan-pemilihan, saya lihat bahwa, wah, memang sekarang ini lagi heboh, lagi panas-panas begitu. Tetapi di balik itu semua, jabatan yang mereka duduki itu adalah tidak selama-lamanya. Betul? Tidak selama-lamanya yang mereka duduki jabatan tersebut. Tapi setidaknya adalah ada hal yang mereka lakukan dalam negara kita ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tidak selama-lamanya adalah kita itu tetap terus-menerus di situ. Ada perubahan, ada waktu yang terjadi, ada masanya. Oleh sebab itu adalah satu yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita begini. Kalau Tuhan menghendaki begini, kita nggak boleh. Kadang-kala ada orang yang terlalu Bapak Ibu terlalu fanatik bahwa kalau kamu begini, kamu tidak diberkati Tuhan. Kalau kamu lakukan ini tidak, seakan-akan dia adalah rohani banget dari kita. Seakan-akan dia lebih hebat dari kita. Kalau kamu begini, kamu tidak mentaati firman Tuhan. Jangan-jangan orang seperti itu orang Farisi. Orang Farisi juga begitu. Ahli Taurat. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Orang yang hebat firman Tuhan. Dikatakan mengenai firman Tuhan hebat. Itu orang Farisi. Orang Farisi bilang mengatakan kepada orang Yahudi, oh kalau kamu begini tidak layak di hadapan Tuhan. Oh kalau kamu begini tidak boleh seperti itu. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Wah, kalau saya baca firman Tuhan ini, kadangkala saya berdoa, Tuhan, kalau saya menghakimi orang ini, ampuni saya. Karena memang semua ada waktunya. Kita nggak bisa menjengkal orang itu ketika dia melakukan hal yang memang menurut kita itu tidak baik. Tetapi apakah kamu Tuhan? Apakah kamu yang memegang kendali? Bukan. Satu hal yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Apa rencananya? Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Haleluya. Masa hidup kita ini ada dalam perhitungan. Karena dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu menjadi indah pada waktu kita. Tuhan yang mengatur segala sesuatu menjadi indah bagi kita. Tugas kita itu adalah hanya melakukan. Ya orang bilang begini, tak mengapa dicoba. Toh juga kalau nggak berhasil kan urusan Tuhan. Betul itu. Itu segala sesuatu ada waktunya. Tak mengapa kamu maju. Tak mengapa kamu melangkah. Tak mengapa semua itu. Pokoknya sebagai orang percaya adalah kita nggak boleh bilang, oh kalau dia melakukan ini, nggak sesuai. Hati-hati. Jangan-jangan kamu adalah orang Farisi ahli Taurat. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Dia katakan di sana ada waktunya. Toh juga apa yang dia lakukan adalah seperti yang saya bilang, kehidupan manusia itu adalah identik dengan tabur tuai. Kalau dia melakukan itu adalah dia sendiri yang melakukan dan bersama dengan Tuhan. Masa hidup kita itu masing-masing berisi kehendak Tuhan. Masing-masing kehidupan kita itu ada isi kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap manusia, setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah ada maksud Tuhan dalam kehidupannya. Kalau seandainya, maksudnya apa firman Tuhan berkata, kalau seandainya kita semuanya jadi hamba Tuhan, lalu nggak ada jemaatnya dong. Kalau seandainya jemaatnya lalu nggak ada yang melayani dong. Kalau seandainya jadi pendeta semua lalu jemaatnya siapa? Jadi itu masing-masing ada porsi, ada porsinya. Ada takaran-takaran tertentu, saudara. Kita nggak boleh langsung to the point, oh ini. Tidak bisa seperti itu. Karena semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Bagi orang percaya juga, bagi orang yang beriman, kita tidak mengatakan bahwa ini tugas kita adalah mendoakan teman-teman kita, rekan kita agar hidupnya jauh lebih baik lagi. Amin. Jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Sampai di sini firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Bila firman Tuhan ini benar-benar menjadi iman kita, mari kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Haleluya. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang yang berdosa. Bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, baik masa lampau maupun masa sekarang ini, agar kehidupan kami, kehidupan yang seturut kehendak Tuhan. Tolong kami agar kami tetap memegang kebenaran firman Tuhan, agar kami juga hidup bahwa di dunia ini semua ada waktunya. Cuma ketika kami bersama dengan Tuhan, maka kami bersama Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun yang kami alami, sedih, sukacita, senang, duka cita, sakit penyakit, Engkau bersama dengan kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini, dan kami akan tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.